Jadi dari sini dibedakan ya antara doing, melakukan, dengan being. Jadi yang Tuhan Yesus maksudkan di sini yang penting being, artinya being di sini itu mengenai identitas seseorang Kristen. Jadi bukan dilihat dari pekerjaan orang. Karena pekerjaan orang yang berdosa itu cacat di hadapan Tuhan. Walaupun dia itu bernubuat atas nama Tuhan, mengusir setan atas nama Tuhan, mengadakan banyak mujizat nama Tuhan, tapi ada motif-motif yang di hadapan Tuhan salah. Karena apa? Karena yang paling penting harus identitas dulu yang diperbaiki. Apa itu identitas? Nah, itu yang kita akan bahas ini supaya tahu. Jangan misalnya ada Kristen progresif waktu itu ya. Dia Brian Siwarta namanya. Dia tunjuk satu orang muslim yang baik sekali. Dia bilang, tidak mungkin Tuhan masukkan neraka ini orang yang baik sekali ini. Karena Tuhan Maha Kasih pasti akan masukkan ke kerajaan surga. Nah, inilah cara pandang dunia. Kalau Alkitab sudah orang melakukan banyak, melakukan mujizat, mengusir setan, memberitakan firman demi nama Yesus. Enyah kamu dari sini, aku tidak kenal kamu. Itu perkataan Tuhan Yesus. Jadi coba lihat ya, bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat. Ini doing semua, melakukan. Baru Tuhan Yesus bilang, aku tidak pernah kenal kamu. Identitas mereka Tuhan Yesus tidak kenal. Jadi yang paling penting being-nya, identitasnya, keberadaan orang itu. Nah, supaya tahu kita baca yang 21 ya. Matius 7 ayat 21. Tadi kan 22, 23. Sekarang 21, Matius 21. Bukan, Tuhan Yesus bilang begini, bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, sekarang dia yang melakukan kehendak Bapakku yang melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi Bapa yang di surga, kehendak Bapa itu yang dilakukan oleh orang, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, sekarang orang cek, apa sih ini yang melakukan kehendak Bapakku, apa artinya? Orang baca Yohanes 6 ayat 28-29 ya. Yohanes 6 ayat 28-29 bilang begini. Lalu kata mereka kepadanya, ini orang-orang bicara kepada Tuhan Yesus. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Nah, di sini berkatanya, apa sih yang kami perbuat yang dikehendaki oleh Allah? Itu kan tadi ayat 21 bilang, yang berkenan kepada Allah yaitu melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Sekarang mereka tanya, apa yang berkenan, yang pekerjaan yang kita lakukan untuk yang dikehendaki oleh Allah? Apa itu? Nah, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia. Jadi apa yang dikehendaki Allah? Percaya, iman kepada Kristus. Itu syarat. Jadi identitas kita percaya kepada Yesus, baru kita melakukan pekerjaan baik. Tapi kalau kita melakukan pekerjaan baik pakai nama Yesus sekalipun, tapi kalau kita tidak percaya, karena Matius 7 ayat 21 ini, kalau dia punya konteks, ya, di Matius 7 ayat 15 bilang, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Jadi Tuhan yang tahu motivasi.
Kalau dia belum percaya benar-benar, nanti kita bahas mengenai percaya ini, iman kepada Yesus. Apapun yang dia bikin demi nama Yesus, Tuhan tidak mengenal. Karena yang ditonjolkan itu karakter mereka, bukan identitas. Identitas yang mana percaya kepada Kristus yang benar-benar. Jadi di sini Yohanes 6 ayat 28-29 mereka tanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Yesus jawab di ayat 29, Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi kamu beriman, kalau bahasa Greka pistos ya, ini percaya. Nah, kamu beriman kepada Dia yang telah Bapa utus. Jadi yang pekerjaan Allah yang di Matius 7 ayat 21 bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Yang melakukan kehendak Bapakku apa? Mereka tanya apa? Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi yang paling penting identitas dulu, beingnya dulu. Percaya kepada Kristus. Baru nanti perbuatan baik akan menyusul. Banyak orang mengukur orang dari perbuatan baik. Padahal yang paling penting percaya dulu. Banyak yang masih terkecoh. Nah, kalau melihat orang punya perbuatan baik hebat sekali. Nah, ada satu contoh ya. Kemarin saya dengar di khotbah di GRII ya. Pendeta Stephen Tong ini sudah umur 85. Dia di kursi roda. Ya. Dia kalau kemana-mana menderita, tapi dia sudah terbiasa menderita. Dan dia selalu melawan penderitaan itu. Dia diundang di Rusia. Dan dia mesti ke satu daerah dulu, Uzbekistan atau apa, baru dia ke Rusia, ada 2 kota kali dia mau kunjungi ke sana. Karena permintaan orang dia selama ketandak ke sana, jadi tolong dia pergi berkhotbah di sana. Jadi dia pergilah dia ke sana dengan umur 85 begitu jauh. Sampai di sana, dari kita dengar dari kesaksian pendeta yang berkhotbah itu, dia bilang si Pak Pendeta ini karena gerejanya mungkin nggak terlalu besar, banyak sekali yang mau mendengar, jadi mereka pindah ke restoran supaya bisa nampung orang dengar. Tapi karena peraturan di sana, kalau orang asing itu berkhotbah, apalagi bukan di gereja, itu ditangkap. Jadi dia ditangkap, masukkan penjara 24 jam atau ya sekitar 24 jam untuk menyelesaikan itu. Jadi dia dimasukkan di sel, kemudian jahatnya orang-orang di sana, orang kasih masuk, orang ada tangkap satu orang yang mabuk, karena bikin kerusuhan, kasih masuk sama-sama di selnya Pak Pendeta Stephen Tong. Nah bayangkan dia so tua dengan kursi roda, orang mabuk ini kalau dia suntung sedikit, tapilah besar ini Pak Stephen Tong. Tapi apa kejadiannya? Begitu orang ini mendekat ke Pak Stephen Tong bilang, duduk kamu. Bahasa Inggris ya.
itu kata tidak berkutik orangnya. Nah, apakah ini Pak Stephen Tong yang hebat? Bukan, Tuhan yang menyertai. Nah, jadi orang sering bilang orang yang hebat. Padahal kalau Tuhan tidak menyertai, tidak mungkin kejadian seperti itu. Nah, itu kira-kira ya, supaya orang bicara pandang kepada orang, jangan orang terkagum-kagum dengan apa yang orang buat. Karena apa yang orang buat itu, kalau tidak disertai oleh Tuhan, itu tidak ada apa-apanya. Tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu yang paling penting, beriman kepada Tuhan itulah identitas seorang Kristen. Baru untuk melakukan segala hal kebaikan berdasarkan identitas yang mana kita percaya kepada Tuhan. Nah, sampai di sini ada yang masih bingung nggak? Karena ini sudah mau melangkah lebih ke depan ya, supaya bisa mengerti ya. Karena kita masih bingung lain kali dengan karakter orang, dengan identitas. Jadi yang paling penting being dulu. Jadi pada waktu kita bertobat itu, Roh Kudus memberikan kita lahir baru. Tetapi pada waktu diberikan lahir baru, ada pertobatan dan diberikan iman. Nah, pertobatan di sini, banyak orang salah mengerti, pertobatan itu ada 3 tahap. Kita menyesal. Tapi kalau hanya berhenti di menyesal, itu bukan pertobatan. Seperti si Yudas. Dia menyesal dan dia bunuh diri. Kalau pertobatan sesungguhnya, kan ada 3 ya. Dia menyesal akan dosa, kemudian dia harus benci dosanya, kemudian dia harus meninggalkan dosanya. Jadi 3 tahap ini yang menyatakan pertobatan yang sesungguhnya. Tapi kenapa dia bisa bertobat? Karena ada iman yang diberikan oleh Tuhan. Untuk percaya kepada Kristus, baru dia sadar, waduh saya ternyata dosa. Banyak dosa yang ini. Saya harus benci dan meninggalkan. Nah, itulah baru iman sudah diberikan untuk percaya kepada Kristus. Jadi itu identitas. Identitas kita sebagai orang Kristen. Baru kita melakukan sesuai identitas kita. Itu yang diperkenankan Allah. Walaupun perbuatan kita masih jatuh dalam dosa, lain kali jatuh, tapi Allah memperkenan kita karena kita sudah percaya kepada Kristus. Kalau disimpulkan, barangkali mengaku Yesus adalah Tuhan dan melakukan kehendaknya, dan ada pertobatan ya. Dan dalam kasih yang kasih dengan Ya itu nanti langkah Ben so terlalu cepat itu langkah selanjutnya itu, tetapi betul itu Ben, tetapi yang paling penting itu iman bukan karena orang kemampuan untuk percaya. Itu Tuhan yang berikan kepada kita. Tetapi begitu Tuhan memberikan kita iman, percaya kepada Kristus, kita sadar akan dosa kita. Terjadilah pertobatan. Dan setelah itu, dengan identitas kita yang mana kita percaya, identitas ini yang membawa kita kepada kehidupan sehari-hari. Saya melakukan ini karena saya percaya kepada Kristus. Dan saya dimampukan oleh Tuhan. Sehingga kalau saya melakukan segala hal yang melebihi dari orang lain, saya tidak bisa sombong. Karena semua pemberian Tuhan. Tapi saya meresponsnya. Jadi tidak ada merasa kehebatan apa yang kita lakukan. Kita ambil contoh lagi. Tadi Stephen Tong, sekarang Paulus ya. Kalau orang itu disertai oleh Tuhan ya. 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. Karena aku adalah yang paling hina daripada semua rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ya. Tetapi karena kasih karunia Allah
aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, lihat ya. Iya, betul. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Karena begitu dia menyadari Tuhan memberikan iman percaya kepada Kristus, dia tahu dia punya keberdosaan. Aku yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Bayangkan dia punya pengakuan ya. Ini sangat jujur. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Jadi pertobatan dia sadar betul. Kemudian tetapi karena kasih karunia Allah, karena anugerah Allah kepadaku, adalah sebagaimana ada sekarang. Jadi aku adalah sebagaimana, karena karunia aku jadi rasul. Bukan kehebatan saya jadi rasul, tapi karena pengasihan Allah, aku jadi rasul. Yang dianugerahkan kepadaku. Tapi anugerah ini tidak sia-sia yang diberikan kepadaku. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada semua. Tidak ada rasul menandingi dia. Perjanjian baru sepertiga dia punya tulisan. Walaupun diiluminasi oleh Roh Kudus, tapi Paulus yang menulis. Jadi, dan dia punya bekerja itu melebihi rasul lain. Tetapi apa dia bilang? Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Itulah yang disebut cara pandang biblika ya. Ya, secara alkitabiah, yang mana kita itu melakukan pekerjaan baik karena kita beriman dan telah dianugerahkan Allah untuk memampukan kita melakukan. Sehingga kita tidak bisa berbangga diri karena Tuhan yang melakukan melalui kita. Nah, oleh karena itu, tanpa itu, orang punya pekerjaan baik, kelihatannya baik, tetapi kalau di dalamnya motifnya salah, tidak berkenan kepada Allah. Jadi motif itu, identitas itu yang paling utama harus diselesaikan dulu. Yaitu lahir baru, diberikan iman, baru kita ada pertobatan, disitulah Allah berkenan kepada kita. Jadi being-nya dulu yang diselesaikan, baru doing-nya yang menyusul. Di Roma 14 ayat 23b, Paulus bilang begini, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, dosa. Adalah dosa. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman kepada Kristus, tidak diperkenankan kepada Allah. Di mana itu? Roma 14 ayat 23b. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan. Wow. Ya kan? Ya, Dan ya. jadi, nah sekarang orang tanya, apa sih dan segala sesuatu yang tidak berdasar iman adalah dosa. Apa sih iman ini? Nah, tadi kan di Yohanes 6 ayat 28-29, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia, yaitu kamu beriman kepada Kristus. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percayakan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, barang siapa yang beriman kepada Kristus tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi hanya beriman kepada Kristus yang tidak binasa dan hidup yang kekal. Oke, Pak Pendeta tolong tambahkan dulu supaya nggak bingung orang. Ya, ada beberapa hal kita bisa petik dari apa yang sudah disampaikan oleh Roli. Apakah secara bercanda atau sungguh-sungguh, tapi saya beberapa kali dengar dari pendeta-pendeta kalangan Pantekosta
Dia bilang ini Matius 6 ayat 21, 22, 23 ini itu disebut itu orang Pantekosta itu yang akan mengalaminya katanya. Wah, saya juga berpikir ya kacau juga ini pengajaran mereka ya. Jadi mereka katakan ayat secara khusus ayat Matius 6 ayat 20, Matius 22 7. 23 Matius ini 7. itu ditujukan kepada orang Pantekosta katanya. Tapi anyway kita orang sangat bersyukur bahwa kita orang boleh mengalami being identitas melalui pertobatan, kemudian lahir baru, dan itu pertanda kita orang punya iman atau percaya yang sungguh, yang mana kita orang menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Artinya juga kita mau mempercayakan hidup ini di dalam kuasa tangan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Suka disebutkan juga bahwa kita sudah tidak berhak untuk mengendalikan kehidupan ini. Karena kehidupan ini sudah menjadi seutuhnya milik Tuhan. Dalam arti bahwa kita hanya takluk di bawah kuasa Tuhan itu semata-mata. Ada satu contoh selain yang sudah diberikan oleh Rolly tentang Stephen Tong. Ada juga satu cerita seorang nenek tua yang karena kesulitan dia tidak bisa memiliki kacamata. Walaupun dia masih bisa memakai matanya secara normal, tetapi dia luar biasa tidak pakai kacamata, padahal matanya juga sudah mulai rabun. Dan dia senang sekali membuat jahitan dengan tangan. Ya, kalau saya kayak ibu saya, dia suka orang bilang membuat apa dari jahitan itu dengan hak. Nah, kemudian jarum kecil yang dia sering pakai, yang hanya dia miliki satu-satunya, itu jatuh di dalam suasana yang rumahnya ya tentu saja sederhana, tidak mempunyai penerangan yang cukup. Tapi nenek ini adalah nenek yang beriman. Dia percaya kepada Tuhan bahwa sekecil apapun Tuhan akan menolong dia. Dan dia berdoa, kan? Tolong tunjukkan kepada saya di mana jarum ini jatuh. Kemudian dia mengulurkan tangannya ke lantai, dan ya itu satu keajaiban. Langsung dia pegang itu jarum. Dia tidak perlu mencari-cari. Nah, di sini satu gambaran cerita bagaimana seorang nenek yang tua itu yang hanya mengandalkan Tuhan, sehingga perkara yang sekecil itu tapi bagi dia satu persoalan yang besar, Tuhan itu menolong. Jadi tidak beda seperti apa yang dialami oleh Stephen Tong yang terancam, tetapi dengan kuasa Tuhan dia boleh memerintah orang itu duduk dan orang itu duduk. Kita juga suka berkata bahwa kita tidak bisa menjadi seperti Musa, tidak bisa menjadi seperti Ibrahim, tetapi kita barangkali ya, atau bukan saja barangkali, tapi kita bisa memiliki sesuatu yang sama seperti yang mereka miliki. Apa itu? Ya iman, percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Sehingga ya seperti Ibrahim, karena iman kepada Allah, sekalipun ada pergumulan tentu di dalam hatinya, bahwa Allah meminta anaknya untuk dikorbankan, tentu saja ada pergumulan, tapi seperti yang sudah dikategorikan oleh Roli bahwa obatan itu adalah ada satu penyesalan, ada
membenci dosa dan ada meninggalkan dosa. Nah, begitu juga tentu Ibrahim. Dia tidak peduli lagi apapun yang mau terjadi. Karena dia tahu bahwa apa yang Tuhan minta itu dia harus lakukan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan itu dia harus lakukan. Tidak bisa tidak. Sekalipun ada pergumulan. Dan benar apa yang dia lakukan, ternyata Tuhan turut campur tangan. Sehingga Tuhan menggantikan anaknya Ishak itu dengan kambing yang terjerat di semak-semak. Dan begitulah juga tentu dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Seringkali kita mau mencoba mengandalkan kemampuan kita. Sehingga kita ya seperti dengan orang-orang yang tidak percaya mau mengandalkan kehebatannya. Sehingga dia boleh merasa bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu. Yang ternyata di hadapan Tuhan itu tidak berguna. Bahkan dikatakan bahwa aku tidak mengenal engkau. Tapi justru kalau kita mengandalkan Tuhan, bahwa kita menyerahkan segala sesuatu di dalam tangan Tuhan, menyerahkan sesuatu dalam tangan Tuhan, dalam arti yang lebih dalam barangkali, kita harus menyetujui semua kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Jangan kita menjadikan Alkitab itu untuk menyetujui apa yang kita orang punya mau. Ya itu yang suka sering terjadi di dalam kehidupan kita. Suka atau tidak suka. Senang ataupun tidak senang. Dalam keadaan yang menyenangkan atau yang menyusahkan. Kita harus bersetuju. Harus menerima kebenaran firman Tuhan itu. Di dalam segala sesuatu secara mutlak, secara hakiki dan absolut, tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kalau kita mau menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Total frontal. Seperti seorang anak yang dibimbing oleh ayahnya menyeberang jalan, dia tidak bertanya kepada bapaknya, Bapak sanggup gak mau menyeberangkan saya di jalan yang begitu ramai dengan lalu lintas ini? Ya dia tidak bertanya, Bapak bisa menyelamatkan kah? Bisa menyeberangkan kah? Tapi dia betul-betul percaya bahwa di tangan ayahnya dia pasti selamat sampai di seberang. Ya kira-kira begitulah iman percaya kita kepada Tuhan. Menyerahkan hidup. Ya, bukan berarti hanya orang-orang yang sudah menjadi pendeta dan sebagainya yang sudah berarti menyerahkan hidup secara total. Ya banyak juga pendeta-pendeta yang akhirnya jatuh seperti yang sudah kita pernah dengar cerita dari yang disampaikan oleh Roli kan. Bahkan pendeta-pendeta besar jatuh. Tapi Alkitab tidak mengkhususkan kepada orang-orang tertentu. Kepada barang siapa. Kata Yohanes 3 ayat 16. Siapapun dia, apapun dia. Yang menaruh percaya, menerima, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia pasti selamat. Dan itu sudah menjadi kesaksian Alkitab. Sampai dengan perjalanan hidup yang panjang. Sampai tiba pada masa sekarang kita ini. Kita tetap mengalami hal yang sama. Percaya dan menerima Yesus, pasti kita selamat. Dan di dalam setiap langkah kehidupan kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang akan kita alami. Sekalipun kita juga mengalami banyak hal. Tantangan, halangan. Tapi bagaimana kita akan melihat pertolongan Tuhan selalu. Kira-kira seperti itu dulu. Barangkali ada yang lain, silakan.